Alhamdulillah hari Rabu lagi nih, Maria. Iya, ketemu lagi di warung Wak Ebo ini. Tapi agak sepi tuh ya kita Rabu ini karena wah badak kate. Kate terus, pergi terus, tak ngomong lagi. Ngomong Ke pasar kali dia. Ngisi warung, tapi pas balik enggak bawa apa-apa. Yo, bukan warung yang isinya, perutnya yang isi. Ya kita maklum lah, cara lah tua. Ya, sibuk-sibuk. Uang lah nyusu, mak itu mak itulah resikonya kita mewarung dengan uang tua. Nah ngomong-ngomong ujungnya Bi Farida sebelah tuh sakit, bener tak? Iya, tapi tidak tahu aku dulu sakitnya nih. Jadi Belum lanyi kok ke sana. ngomong tapi dia sakit apa kemarin kira-kira apa yang sakit? Apa itu sakit? Servis apa? Servis apa? Servis. Apa motor? Mobil yang servis tuh. Ya dia jemput itu pokoknya apa aku salah dengar, pokoknya kanker Cervix. Nah, itu apa dia tuh? Sama Wak Ibu juga udah tahu. Kan kita ini juga udah tahu Maria, namanya kita ini hidup di lorong ya. Hal-hal yang itu tuh kan medis bahasa-bahasa medis tuh kan kita agak kurang paham. Iya, Mak Ji kata apa tuh agak berat itu obrolannya. Iya, agak berat obrolannya hari ini. Nah, jadi memang kita hari ini ingin ngasih ke edukasi juga ya ke pemirsa di rumah mengenai penyakit mewaspadai adanya kanker serviks yang terjadi di kalangan wanita. Tapi katanya tidak menurut kemungkinan budak-budak muda juga lah pasti kena itu. Bahaya itu. Nah itulah kayak kita tanya Bella. Koran kabarnya memang ini ada dokter spesialisnya yang nak datang ke sini. Nah kita tanya dengan biasanya kewajiban. Iya, biasanya Maria nih kenal dia. Dengan lagi nak teleponnya dokter itu. Masih di rumah Bi Farida dia tuh dokternya. Kagak mampir ke sini ujinya. Iya. Sebelah mana Bi Farida? Sebelah sini? Sebelah sini apa sebelah sini rumahnya? Sebelah sini lah. Lorong gitu lah. Tapi apalah Maria kira-kira penyebabnya? Apa dari makanan apa dari keturunan? Mana aku nak nyawab? Serviks itu Bel, aku udah tahu. Tapi kan kau betino. Ya udah tahu ini. Mana betino udah tahu. Kau ini betino pelanang. Dicek. Ya itulah kan gara-gara abah ada kate sih ini anak mana dia. Iya, dokter itu tuh bawa adu abah. Oh, abahnya kate. Abahnya kate. Oh, iya memang nak kena marah. Ya, mampir bae, Dok. Iya, jadi kita tunggu ke dari rumah Bi Farida tadi ya. Ya kayak aku sama nak nelpon kayak katanya aku terus tidak apa-apa telepon deh lah karena memang kelak ke pacak lah nomor telepon lagi nih ya terus suruh lak sini tinggal ke sebelah be kita nunggu WA nih meluncur mana Dok? Oh ya coba sudah aku telepon be langsung ya Nggak ada telepon lah datang dokter. Waalaikumsalam. Panjang umur. Bukit dicinta ulang pun tiba ini. Ya silakan. Dok. Dewean dok. Alhamdulillah dewean. Ngomong nak ngajak kakak ganteng itu. Bukan kakak ganteng. Janjian sama aku tadi, tapi tahu tunggu lah nyongol sudahlah pergi dewek be. Oh iya dewean lah. Ya, memang jodohnya ketemu dewean ini dok. Jadi kami itulah ngomong tadi dok dengan Maria. Ya. Ujinya Bi Farida ini sakit di sebelah rumah. Bi Farida sakit apa tuh dok? Jadi kanker serviks namanya. Jadi kami ini tidak tahu dok kanker serviks biasalah kami ini kan nyago warung gawe kami ini sakit yang itu tuh tidak paham cara ngawam lah dok kayak jelata. Jadi apa tuh dok? Kenalan dulu dok. Oh iya boleh kenalan dulu. Kalau nama dulu mulai. Nama aku nih Patius Agustiansyah. Panggilannya Agus. Oh, Dokter Agus. Ini Om Plembang juga Om Plembang. Ada gelarnya Mas Agus, tapi tidak dipakai. Nah, biasanya Om Plembang itu kan namanya tuh singkatan. Patius itu bukan Om Kristen nama gue tuh. Oh, bukan dibaptis. Fatima Yusuf. Gabungan ibu sama ayah. Iya, Fatima Yusuf. Jadi panggilannya Dokter Agus. Agustiansyah. Ini selaku dokter spesialis onkologi, ginekologi. KSM-nya apa dok? KSM dok? Kelompok staf medik. KSM obstetri dan ginekologi KSMH. Jadi penyakit kandungan, khususnya tumor-tumor kandungan. Jadi saya subspesialis di situ dan kebetulan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang kita ini menjadi salah satu program unggulan
pelayanan unggulan khusus untuk tumor-tumor kandungan. Nah, balik lagi ke masalah kanker serviks tadi. Apa tuh, Dok? Ini penting sekali sebenarnya buat para wanita Ya. Cek Maria karena penyakit ini dia gejalanya tidak khas. Karena kenapa tidak khas? Karena dia itu berada, maaf ngomong ini, berada di dalam liang kemaluan wanita. Nah, jadi kanker serviks itu kan bahasa medis. Sebenarnya kalau bahasa kita awam ini kanker mulut rahim. Ya. Jadi tiap wanita itu kan punya rahim, peranaan kalau Palembang ngomong. Nah, di bagian bawah dari rahim itu ada namanya mulut rahim. Yang langsung berhubungan dengan kemaluan wanita. Nah, karena dia berada di dalam posisi mulut rahim tadi, makanya kalau dia sakit, ada kelainan di situ, tidak terasa. Ya, gejalanya itu tidak khas. Makanya kalau kanker mulut rahim ini ketahuannya banyakan terlambat. Lah nyebar baru Lah sudah stadium lanjut, nah baru ketahuan. Karena gejala awalnya itu tidak khas. Biasanya pasien-pasien itu mengeluh keputihan, gatel, terus merenyem-merenyem katanya di dalamnya tuh. Kaget diobati sama bidan apa dokter sembuh, kaget kambuh lagi, sembuh lagi, kambuh lagi. Nah, seharusnya kalau setiap wanita, khususnya wanita yang sudah menikah sudah menikah itu wajib melakukan pemeriksaan namanya pap smear. Pernah dengar Pak Ebo itu kalau pap smear? Pap smear, atau kalau di puskesmas ada namanya pemeriksaan IVA, inspeksi visual asam asetat. Jadi dia itu, maaf ngomong, setiap wanita yang pernah menikah itu berisiko untuk kena kanker serviks ini, kanker mulut. Karena penyebarannya itu melalui virus. Virus namanya virus Human Papilloma Virus, HPV ya. Jadi virus itu ditularkan melalui hubungan suami istri, hubungan seks ya. Jadi kalau wanita yang maaf ngomong belum menikah, insya Allah aman dia. aman Terkena infeksi virus itu aman. Tapi kalau yang sudah menikah atau yang berhubungan seks di luar nikah juga, misalnya jajan katanya, nah itu berisiko. Berisiko untuk kalau jajan ke terkena. warung ya. Iya, warung Ebo nih ya. Iya. Nah ini dia misalnya dia ke tempat pelacuran ya, bergonta-ganti pasangan ya. Nah itu perilaku kehidupan seks seperti itu berisiko untuk terkena Kanker. virus ini dulu. Ya. Virus. Nah virus ini kaget melalui hubungan suami istri itu. Jadi yang nular itu sebenarnya dari pihak laki-laki, ya. Dia campur, nah yang kena ya pihak cewek, wanita yang jadi korban. Nah, tapi sebenarnya virus HPV ini karena dia itu virus, ibaratnya sama kayak virus influenza, ya. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, ya, dijago makanannya yang sehat, tidak ada stres, olahraga, Tidur cukup. iya, tidur cukup, itu sebenarnya virus itu akan kalah, akan mati. Sama kayak kita flu, kalau kita istirahat, cukup tidur, ya, besok-besoknya sembuh batuk pilek itu. Nah, yang jadi masalah ini pada wanita-wanita yang daya tahan tubuhnya kurang. Misalnya ibu-ibu yang pekerja, ya, dia nyari duit, banting tulang ibaratnya. Terus banyak masalah di rumah, banyak masalah sama suami, sama anak. Kan karena kalau dia stres gitu, daya tahan tubuhnya itu akan turun. Ya. Jadi prinsip pengobatan segala macam penyakit itu Cek Maria ya, itu tergantung daya tahan tubuh. Ya. Jadi untuk menguatkan daya tahan tubuh itu tadi, makan cukup, istirahat cukup, olahraga, duit cukup. Nah, ya. Jangan kurang dana dong. Ya, tidak ada banyak pikiran. Sudah aman lah itu. Sehat lah itu badan. Nah, tapi kebanyakan, terutama yang di ekonomi rendah, ya, ke bawah itu kan mereka harus
berpikir untuk mencari uang. Terus fisiknya dipakai capek kerja. Dan itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi penting sekali buat ibu-ibu ya, terutama wanita itu harus menjaga daya tahan tubuh dengan makanan yang cukup bergizi ya. Terus menghindari stres, olahraga. Istirahat yang cukup benernya. Nah, itu sebenarnya pencegahan yang harus dilakukan. Karena mau tidak mau, terutama yang sudah menikah itu pasti dia akan terpapar sama virus tersebut. Lebih besar ya dok? Iya, lebih besar kemungkinan lebih besar. Makanya mereka wanita yang pernah berhubungan suami istri itu berisiko. Jadi orang-orang yang berisiko itu adalah wanita yang sudah menikah. Tinggal lagi dia menjaga daya tahan tubuh. Virus ini dia itu biasanya kalau sudah masuk infeksi ke mulut rahim tadi, dia baru jadi kanker itu perlu waktu 10 sampai 20 tahun. Oh, itulah makanya lansia yang berumur ya dok. Iya, bisa makanya rata-rata yang terkena itu di atas usia 35 ke atas. Tapi sekarang ini sudah banyak yang usia 20 sudah kena kanker serviks. Kenapa? Karena perilaku dia masih muda, sudah berperilaku seksual yang tidak benar, seks yang tidak bebas, sehat, gitu ya, seks dok, bebas. ya? Atau dia menikah di usia dini, masih 14 tahun sudah nikah. Jadi akibatnya penyakit itu juga timbul lebih awal jadinya. Walaupun kan prosesnya 10 sampai 20 tahun, tapi kalau dia misalnya menikahnya 14 tahun, umur 24 tahun sudah kena. Dan itu sudah karena sistem reproduksi dia yang belum sempurna, masih kecil atau cak mana dok? Benernya itu ya. Jadi sistem reproduksi yang belum sempurna karena dia masih usia muda, belum matang istilah itu. Nah, itu lebih rentan, lebih mudah terkena virus tersebut. Nah, karena dia ini virus ya penyebab kanker serviks ini. Jadi sebenarnya bisa dicegah, bisa dihindari. Coba deteksi dininya. Nah, deteksi dininya tadi itu tadi. Setiap wanita yang berisiko, artinya yang pernah berhubungan seksual, yang sudah menikah, itu minimal setahun sekali periksa pap smear sama IVA tadi. Kalau tidak kate pap smear, IVA. Apa bedanya dok pap smear sama IVA itu? Mana caranya? Bagus nih pertanyaannya. Pap smear ini biasanya di kota-kota besar, ya, yang sudah ada dokter ahli patologi. Yang bisa membaca. Jadi kalau pap smear itu sama-sama diperiksa dalam, kemudian diambil spesimennya di mulut rahim itu, kemudian dikirim ke labor, dibaca oleh patolog. Sampelnya sampel. Nah, kalau IVA ini sebenarnya lebih simpel dan bisa diperiksa oleh bidan atau perawat di puskesmas atau dokter umum. Jadi dia itu dikasih pakai tahu nggak Cek Maria, kita galak makan pempek itu pakai apa? Cuko. Nah, cuko. Jadi dia pakai cuko dapur, diencer kemudian dioles ke mulut rahim tadi. Jadi langsung terlihat oleh mata kelainannya. Jadi sebenarnya itu lebih praktis dan murah. Cuko dapur kan banyak. Nah, jadi cuman dengan melihat pakai mata telanjang kelihatan nanti kalau bereaksi, dia dok, cuko bereaksi. itu. Jadi acid dari asam cuko itu akan menunjukkan kalau ada lesi prakanker namanya ya, yang menunjukkan bahwa itu sudah kemasukan virus HPV tadi. Panjang ini obrolan. Panjang. Cuma lah ini. Iya, kaki kita sambung lagi dok, kita naik iklan dulu. Baik. Nah, pemirsa kita sambung lagi di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Pak Ebo. Agak semangat dikit ya. Iya, karena lo terjingok dokter Agus tadi, jadi lo semangat. Dari awal segmen tadi belum Maria? Iya. Belum semangat. Sekarang lah was-was, bini aku mana. Nah, jadi ngomongin masalah was-was, pemirsa,
tenang baik bagi yang nak nelpon kita secara langsung, pacak langsung hubungi kita di 0711 380022. Mungkin berkaitan nih masalah pemirsa di rumah dengan yang dialaminya sekarang ya. Iya. Pacak hubungi kita mumpung ada Dokter Agus di sini. Iya, jangan malu-malu, bertanya baik, nggak apa-apa. Selaku Gratis, gratis. Betul, selaku dokter spesialis onkologi, ginekologi ya Dok ya, KSM Obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang. Nah, kita lanjut ke Dok, kalau genetik itu termasuk juga Dok di Ya, dalam memang kanker serviks ini? penyebab di samping oleh virus tadi ada kemungkinan genetik, tapi angka kejadiannya sangat rendah, cuman kurang dari 1%. Jadi 99,9% Itu memang berhubungan langsung dengan seksual virus ya, Dok, ya? HPV tadi, virus HPV. Nah, di Indonesia ini kan Indonesia ini masih termasuk negara yang Kita angkat berkembang. dulu Dok, boleh Dok? Boleh, Nah, boleh. ya. Kita tahan, jawab lagi. Halo, warung Ebo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Siang. Dari Doni di Makrayu. Siapa? Dari Doni. Doni di Mak Rayu. Silakan Kak Doni, nak nanya apa? Iya, dokter izin. Tadi mendengar dokter, itu saya punya istri sedang hamil. Lalu dia keputihan. Lalu sekarang saya takut dok, dan istri juga tidak mau periksa juga. Nah, bagaimana saran dokter ya? Agar istri mau diperiksa dok, agar saya lebih mudah bicaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Doni dari Mak Rayu. Nah, itu Dok, silakan Ya. Dok, dijawab Dok. Jadi khusus untuk wanita hamil itu pemeriksaan deteksi dini tadi, IVA atau pap smear itu biasanya kita tunda ya. Nunggu dia sudah melahirkan. Tapi kalau dia ada keputihan, itu harus dicari tahu dulu penyebab keputihannya ya. Karena keputihan itu juga akan bisa mengganggu kehamilannya ya. Jadi kalau misalnya keputihannya disebabkan ada infeksi bakteri ya. Nah, infeksi bakteri itu juga akan menimbulkan gejala keputihan juga. Gatel ya. Nah, bahayanya lagi kalau udah cepat-cepat diobati keputihannya, dia bisa menyebabkan kelahiran prematur ya. Jadi bahaya juga untuk kehamilan ibunya ya. Jadi istrinya sebaiknya dianjurkan periksa apa yang menyebabkan dia keputihan. Apakah karena oleh kuman tadi atau jamur atau alergi bisa juga ya, tapi harus diobati. Nah, karena dia tadi berisiko kalau infeksinya terus berkembang bisa menyebabkan kelahiran prematur. Ya, juga bahaya untuk kehamilannya. Yo, tinggal Kak Doni ngomong gue dengan bini kakak. Bahaya itu tuh. Kaget lahiran ini mengancam anaknya bisa bisa juga Dok, ya. Iya, Anaknya bisa prematur. prematur nanti anaknya. Betul. Jadi semoga bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi istrinya juga bisa tidak was-was ya Dok ya. Ya, jadi Periksa. untuk masalah dia mau periksa deteksi dini tadi ditunda dulu setelah melahirkan. Oke. Nah, soalnya karena Dokter Agus ini laku warung Ebo kita hari ini kita angkat lagi ya. Warung Ebo. Iya, warung Ebo dengan siapa di mana? Dengan Ana dari Demang, mau tanya ke Dokter Agus Boleh, mengenai silakan. vaksinasi. Apa seluruh vaksinasi untuk kanker serviks itu boleh dilakukan kepada semua orang, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Iya. Oke, terima kasih. Nah, benar, Bagus Dok. sekali pertanyaan Ibu Anis ya. Jadi memang tadi kan kita cerita bahwa penyebab kanker serviks ini kan virus, Ya. virus HPV. Nah, karena penyebabnya virus itu ada vaksinnya, ya. Jadi kalau penyebabnya itu virus, semuanya ada Sama lah vaksinnya. cak COVID ada vaksinnya Nah, ada ya Dok ya. vaksinnya, influenza Ada vaksinnya ada juga. vaksinnya, meningitis ada juga. vaksinnya karena penyebabnya virus. Nah, karena ini virus, jadi bisa divaksin. Jadi vaksin itu tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi, ya. Jadi misalnya dengan ada virus tadi masuk ke mulut rahimnya, dikasih vaksin, maka akan terbentuk antibodi di dalam tubuh ibu itu. Nah, antibodi inilah yang akan membunuh virus tadi. Nah, sebaiknya karena ini vaksin ini bersifat pencegahan, sebaiknya yang diberikan vaksin tuh orang yang belum menikah, ya, wanita yang belum menikah. Bahkan sekarang pemerintah kita sudah ada program nasional ya. Jadi setiap anak sekolah umur 9 tahun ya, jadi anak kelas 3 SD itu divaksin. Karena hasilnya akan terbentuk antibodi yang lebih baik Itu ya, Dok. dibandingkan
pada orang yang lebih dewasa. Kalau Cek Mariam ya boleh divaksin, tapi terbentuknya antibodinya itu lebih sedikit dibandingkan kalau anak umur 9 tahun. Iya. Tapi tidak apa-apa divaksin ya, boleh juga. Boleh, Setiap wanita boleh divaksin. Kita angkat lagi, dokter. Halo, Warung Ebo dengan siapa di mana? Halo, Ya. dengan Jenny di Sakit. Dengan siapa? Jenny di Skip. Silakan Mbak Jenny, nak nanya apa? Baik, terima kasih. Izin bertanya dok, jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa kanker serviks ini bisa ada karena tularan virus yang diakibatkan adanya hubungan suami istri. Ya. Nah, apakah kanker serviks ini juga bisa terjadi kepada perempuan yang belum menikah? Begitu. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Jenny. Oke. Jadi memang tadi kita sudah bahas sedikit ya tadi bahwa virus ini bisa masuk ke dalam mulut rahim itu melalui hubungan seksual. Ya. Sama Kebanyakan kayak, ya, Dok, ya? kebanyakan. Sama kayak orang kena penyakit demam berdarah. Demam berdarah itu harus kena gigit nyamuk dulu, baru dia kena demam berdarah. Nyamuknya itu. Nah, tapi kalau virus kanker serviks ini harus dia hubungan suami istri. Jadi kalau dia belum pernah melakukan hubungan suami istri, itu insya Allah dia lebih aman. Kecuali kalau misalnya perilaku hidup sehatnya jelek. Nah, misalnya maaf ngomong celana dalamnya tidak pernah diganti ya. Atau ganti set A, set B Nah, gitu itu kan. berisiko juga dok ya? Itu berisiko kan, jadi kan virus itu akan menempel Berkembang gitu. ya, Dok, ya? Iya. Nah, itu juga perilaku hidup yang tidak baik, misalnya dia cuci pakaiannya atau dia cuci cebok tadi misalnya bukan dengan air yang bersih, ya itu juga akan berisiko jadinya. Iya. Tapi kalau kayak merokok, alkohol itu Nah, itu enggak, Dok? merokok, alkohol itu menurunkan daya tahan tubuh dia. Oh. Nah, jadi kan setiap wanita yang pernah hubungan seksual pasti kena kan. Iya. Nah, tambah lagi dia merokok, tambah turun daya Iya, tahan tubuh. benar. Itu pemicunya lagi dok, ya, Iya. tambah pemicu ya. Telepon lagi nih, Dok. Telepon lagi. Jadi segmen ini habis oleh penelpon. Halo, Warung Ebo dengan siapa di mana? Halo, Mbak dengan Mulyati di Gandor. Mulyati, oke. Silakan Bu Mulyati, nak nanya apa? Dokter mau nanya, kalau tadi kan dokter jelaskan kalau yang usia 30 tahun itu antibodinya dikit. Jadi selain vaksin tuh untuk yang 30 tahun ke atas ini ada lagi tidak dok untuk pencegahannya? Oke, itu baik Bu Mulyati. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat Bagus pertanyaannya ya. Memang kalau tadi saya bilang vaksin pada usia 30 tahun itu respon antibodinya lebih sedikit dibanding pada anak-anak. Tapi tidak ada salahnya divaksin ya. Nah, untuk langkah yang lain adalah berperilaku hidup sehat tadi. Kan pemerintah kita kan sudah menggalakkan ada namanya Germas, Gerakan masyarakat sehat, Ya. yaitu gerakan hidup sehat. Salah satunya misalnya makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi kalau kita membiasakan makanan yang seimbang, ada proteinnya, makan ikan atau makan daging, makan sayur-sayuran, Seratnya, buah-buahan, terus kalau ada susu lebih baik. Itu merupakan gizi yang seimbang yang akan membantu meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh. Kemudian tadi berolahraga. Olahraga itu juga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian melakukan deteksi dini tadi ya. Setahun sekali periksa pap smear atau IVA atau periksa PCR HPV boleh juga. Terus menghindari stres. Nah, kebanyakan masyarakat kita orang stres, dia tidak bisa memanajemen stresnya itu. Teknik dia memperbaiki stresnya itu nggak benar, bahkan tambah terjerumus lagi ke masalah-masalah yang lain. Nah, kalau menurut pengalaman pribadi saya, mengatasi stres itu ya kembali ke agama sebenarnya ya. sambil liburan. Iya. Healing ya. Nah, healing atau healing ya. Oke. Ini itu. lagi. Oh, Iya, iklan kita lagi. izin ini ya dok, iklan lagi pemirsa. Kayak kita lanjut lagi di segmen ketiga dan keempat. Tapi sudah yang suka ini tetap bersama kami di Warung Ebo. Ya.
Senang loh Wak Ebo kalau Cak ini rame, meriah, tepuk tangannya banyak, Maria ya. Jadi pemirsa balik lagi Apalagi kru-krunya senyum-senyum. walaupun Wak Aba ada kate Iya. Mungkin dia lagi nak periksa kanker cervix kali. Nak meriksa dia kali. Jadi pemirsa kita balik lagi di Warung Wak Ebo, kita masuk di segmen ketiga. Masih juga kita undang pemirsa bagi yang nak bertanya seputar tema kita hari ini, ada kewaspadaan kanker cervix. Nah, mumpung ada Dokter Agus di sini, silakan diaturi di 0711 380022 yang nak bertanya apa be ya? Ya, Seputar dengan silakan. tema kita hari ini. Nah, lanjut Maria, apa lagi nak bertanya? Jangan malu-malu malah bertanya. Mumpung di sini ada dokternya nih, Iya. daripada nak ngarinya ke rumah sakit umum lah saro pulo, lah bayar pulo. Kalau ini gratis. Manfaat kelai ya. Iya, memanfaatkan. Dok, kan sekarang ini nih kayak Wak Ebo pribadi nih, KB, IUD atau spiral itu kan katanya tuh berpotensi juga, berpotensi untuk ada nih kira-kira menimbulkan kanker cervix. Itu Ya. benar apa tidak, Dok? Benar. Jadi kan namanya kalau kita dipasang IUD itu berarti ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Nah, biasanya respon tubuh kita itu kita ada sistem imun kita yang akan melawan benda asing itu. Maka akan terjadi proses namanya inflamasi, beradang. Reaksinya Ya. Dok, itu ya. Nah, kalau meradang itu terus-menerus, namanya radang kronis, itu menyebabkan daya tahan daripada tubuh kita, terutama sel-sel imun kita itu akan turun. Kalau misalnya ada virus itu masuk, nah virus itu akan lebih mudah dia berkembang. Makanya pada pasien-pasien yang punya pasang IUD ya, itu harus kontrol minimal setahun sekali tadi, ya setahun sekali di pap smear atau IVA, sekaligus ngecek IUD-nya bener nggak posisinya. Kita digalak takut, Dok. Mari, nah, yuk nah telepon lagi. Larisnya Wak Ebo hari ini dengan Dokter Agus di sini. Kita angkat dulu pemirsa. Halo. Wak Ebo, halo, dengan siapa di mana? Dengan Vira di Poligon. Poligon. Vira apa Nila? Vira, oke. Silakan nak bertanya apa? Nak nanya, dokter, kalau meriksa pap smear, ternyata hasilnya tuh ada peradangan, Dok. Kira-kira itu apa jadi kanker tidak, Dok? Soalnya tak dijelaskan sama itu, Dok. Terus apa kira-kira solusinya apa? Tak vaksin lagi atau tidak? Makasih, Dok. Oke, silakan, Dok. Ya, jadi kalau misalnya hasil pap smear, ya kita periksa pap smear, reaksinya hasil dari bacaan patolog itu peradangan itu namanya ringan kan, infeksi artinya peradangan. Jadi biasanya kita harus mencari tahu kenapa dia terjadi peradangan ya. Nah, itu kita harus ke dokter lagi. Nah, khususnya di rumah sakit kita, Rumah Sakit Muhammad Husin ini fasilitasnya sangat lengkap ya. Jadi mulai dari periksa laboratorium ya, khusus untuk kanker serviks ini ada pemeriksaan PCR HPV tadi. Nah, meriksanya bisa dari air kencing ya, bisa juga dari swab tadi, swab di mulut rahimnya, sampel terserah tadi, ya. sampel tadi, Dan ya. itu cepat sekali hasilnya. Juga tadi pemeriksaan patologi anatomi di Rumah Sakit Muhammad Husin itu tersedia. Bahkan kita ada teknologi yang sudah sangat canggih, pakai artificial intelligence, AI ya. Sekarang kan lagi marak AI. Nah, kita sedang mengembangkan itu. Jadi pemeriksaan IVA dibantu sama kecerdasan buatan AI tadi. Jadi komputer akan membaca, oh ini cuma radang biasa, oh ini lesi prakanker. Jadi dia otomatis langsung baca. Jadi si pasien bisa langsung tahu. Kalau pap smear kan nunggu seminggu atau 10 hari baru keluar hasilnya. Nah, AI ini begitu diperiksa langsung ada. Itu sudah ada di Rumah Sakit Muhammad Husin ya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Ibu tadi. Nah, itu bisa dicari tahu apakah inflamasinya itu karena kuman atau karena virus tadi. Kalau dia virus tadi periksa PCR APP. Tapi kalau dia kuman itu akan ke laboratorium mikrobiologi untuk melihat jenis kumannya. Sehingga antibiotik yang kita berikan itu tepat sasaran. Gitu. Itu penanganan selanjutnya ya, Dok ya. Oke, Dok, tadi kan bingung selanjutnya ngapain. Telepon Oke, lagi. kita angkat lagi Warung Wak Ebo dengan siapa di mana?
Halo. Dinda di Pemulutan. Dinda? Pemulutan. Pemulutan. Oke, silakan nak bertanya apa? Nak nanya dok, kita ini kan tidak tahu dok, tidak tahu lah itu. Nah, kanker cervix itu tak bagian dalam itu kan dok. Nah, untuk gejalanya tuh ada tak perubahan fisik itu nanti tiba-tiba ada apa cak itu nah. Karena semuanya kan kita waktu cak ke rumah sakit tiba-tiba lagi cek itu untuk ciri-ciri fisiknya perubahannya tuh cak mana itu dok? Oke, itu baik Mbak Dinda. Terima kasih. Yo. Oke, terima kasih. Nah, jadi Silakan, memang Dok. tadi sudah kita singgung dikit bahwa gejala kanker serviks ini nggak khas, ya. Apalagi pada yang stadium awal itu nggak khas. Paling ibunya itu ngeluh keputihan yang berulang, ya, sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh. Nah itu sudah merupakan gejala yang cukup mencurigakan. Jadi harusnya sudah harus diwaspadai ya, Dok ya. waspadai. Artinya ibunya harus melanjutkan dengan pemeriksaan IVA atau pap smear. Nah, Oke. jadi kalau misalnya di Pemulutan ibu tadi, Bu Dinda tadi, Iya, Bu Dinda. nah, langsung baik ke puskesmas. Di puskesmas itu sudah tersedia pemeriksaan IVA. Nah, diperiksa IVA-nya. Kalau dia misalnya hasilnya negatif, alhamdulillah, berarti bukan ya. Iya. Nah, jadi fasilitas kesehatan yang ada di tempat masing-masing itu harus kita manfaatkan. Benar. Nah, yang jadi masalah seperti yang kata Wak Ebo tadi, masyarakat kita nih takut. Iya, nak takut, apa nih awalnya nih nak? Iya. Apa yang dilakukan cak Tana, Dok? takut divonis. Apalagi, ayah aku tidak galak ke dokter. Ngapo? Ayah Nambah kaget stres divonis. ya? Iya, stres. benar. Atau misalnya malu. Nah, malu juga itu penyebab kebanyakan. Wong yang tidak mau berobat ya, Dok ya? Ya, malu aku. Nah, sudah kita angkat lagi penelpon. Halo, warung Mbak Ebo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Stephen di Sekip. Siapa? Stephen. Stephen, Oke, silakan nak nanya apa? izin bertanya, mau jika pemberian vaksin pada kanker cervix ini ada efek sampingnya tidak saat vaksin COVID kemarin? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Stephen. Ya, Silakan, Dok. bagus sekali pertanyaan Pak Stephen ini. Jadi yang perlu pertama kita harus ingat bahwa vaksinasi itu khusus diberikan kepada orang yang belum sakit, Oh. ya. Jadi dia sebagai pencegahan primer. Jadi dengan divaksin itu daya tahan tubuhnya meningkat sehingga kalau ada virus yang masuk menginfeksi bisa langsung dibunuh sama vaksin tersebut. Tapi kalau orang yang sudah kena kanker, sudah positif dia kanker cervix, percuma. Sudah resisten ya, Iya. tidak mempan lagi ya, Dok ya? Mempan lagi dia sudah virusnya udah membentuk Menyebar. sel-sel kanker ya. Nah, jadi vaksin itu lebih baik adalah untuk orang yang belum ada Benar. diagnosis kanker serviks. Untuk pencegahan atau upaya Ya. preventifnya, Dok ya? Ya, upaya Oke. preventif primer dia. Ya, preventif Nah, primer. vaksin itu sekarang ini kalau untuk anak-anak usia 9 tahun ke atas itu cukup sekali sekarang ini. Sudah boleh ya, Dok? Sudah, jadi sekali suntik sudah cukup. Oh. Nanti 10 tahun lagi dia baru divaksin booster namanya ya. Tapi biasanya sampai 10 tahun juga antibody itu tetap Sudah ada. terbentuk. Beda sama orang yang sudah dewasa ya. Di atas 30 tahun itu imunitas yang terbentuk itu pertama kadarnya akan rendah terus cepat habis. Oke. Tapi misal nih Cak Waibo, misal jangan sampai, Dok ya, misal udah katik deteksi untuk divaksin sekarang nggak apa-apa berarti, Nggak Dok? apa-apa. Tapi memang metabolismenya juga belum tidak sebagus lagi yang masih muda itu, Dok ya? Respon imunnya, Ya, respon oke. imunnya. Tapi daripada tidak sama sekali, Benar. lebih baik divaksin. Oke, itu Harus dia. dicoba. Benar. Tapi reaksi setelah vaksin itu gimana, Dok? Nggak ada. Nggak ada reaksi? Efek samping Kecuali nggak ada. kalau dia alergi, ya. Kalau alergi dia nanti timbul gatal-gatal segala macam. Tapi biasanya obat vaksin itu jarang sekali menyebabkan alergi. Ya. Oke, itu dia Maria. Tidak ada efek samping, tidak ada Iya. risiko ya. Berisiko, Cak, aku kan alergi ya. No. Ya.
Bahaya dok, memang dok Maria nih dok, alergi, dikit-dikit alergi, dak pacak, makan lemak lagi dak pacak dan makan udang, gatel-gatel galak dok. Iya kan? Paling utama alergi Apa? apa? Buntu. Iya itu tuh, kita hindarkan lah kalau pacak. Nah dok, kalau kita melihat case di Palembang, penderita kanker serviks ini banyak nggak dok? Banyak sekali ya di Palembang. Secara global aja dulu ya saya cerita bahwa secara global dunia itu Iya. kanker serviks ini setiap 2 menit ada yang mati gara-gara kanker serviks. Innalillahi berarti Maria. Nah, Di dunia aja dok ya? di dunia secara global ya. Iya, secara global. Jadi kalau kita baru ngomong 30 menit ini berarti ya sudah ada 15 iko. 15 iko, mati. iya. Nah, akibat kanker serviks. Nah, terutama yang paling banyak itu di negara yang berkembang sama negara seperti Indonesia ini. Di Indonesia aja tahun 2018 data dari ini ya dari Kemenkes itu angka kejadiannya tuh 60.000 setahun. 1 tahun. 60.000 kasus. Nah, dari 60.000 itu 40.000 mati. Jadi sangat fatal. 60.000 ya. bisa lebih 70% dok? Iya, mati. Iya. Kenapa? Karena mereka datangnya terlambat. Dia datang itu sudah stadium lanjut, sudah komplikasi, gagal ginjal, ya. Akibatnya terlambat nolongnya. Itu di Indonesia tahun 2018 dok. Iya. Nah kita lanjut lagi, kita angkat lagi tuh telepon. Halo, warung Pak Ebo, dengan siapa di mana? Dengan Sandy di Manunggal, yuk. Oke. Langsung ke dokter. Agus, Silakan, nak nanya dok, istri ini takut nak vaksin apa buat pencegahan kanker serviks. Bagaimana karena yakin ke istri ini biar galak nak vaksin. Terima kasih. Oke, takut dok, masih dok, nak yakin ke, silakan. Banyak yang bapak-bapak nanya. Iya. Ya. Khawatir kan? Iya khawatir, Ya, benar. jadi memang vaksin itu aman ya, aman. Apalagi sekarang ini untuk anak-anak rekomendasinya cukup 1 kali suntik. Ya. Nah kalau untuk orang dewasa masih rekomendasinya 3 kali suntik. Ya. Jadi suntik pertama misalnya bulan Juli ini. Nah suntik berikutnya bulan Agustus. Suntik yang ketiganya 6 bulan dari bulan Agustus itu. Agustus. Ya, jadi tahun depan. Jadi 3 kali kalau untuk yang dewasa. Dewasa. Nah, terus suntiknya itu ya cuman terasa sakit aja, nyeri karena ditusuk jarum. Iya. Ya. Tapi kalau untuk misalnya menyebabkan sampai orang itu pingsan, ya, itu kecil kemungkinannya. Ya, jadi nggak usah takut. Ya. Vaksin itu justru membuat orang jadi sehat. Ya. Benar. Demi kebaikan ya, Melindungi Dok, ya? tubuh demi kebaikan. Nah, di mana dok bisa mendapatkan vaksin itu? Di rumah sakit Mautusin bisa. Di fasilitas kesehatan rumah sakit swasta juga ada. Jadi dokter-dokter praktek biasanya ada, terutama dokter kandungan ya, biasanya dia menyediakan vaksin. Vaksin ini juga banyak mereknya, tinggal dipilih aja. Nah, dari harga berapa sampai harga berapa dok? Nah, itu dia biasanya yang ditanya sama pemirsa nih, berapa sih harganya dok vaksin ini? Ada yang berkisaran antara 300 sampai 500 ribu. Mulai dari 300 ribuan dok ya? Ada juga yang mahal sampai harganya 2 juta. Itu karena dia mengcover banyak varian virus. Ya. Sampai 9 varian dia di cover. Nah, itu harganya lebih mahal. Sekali suntik itu bisa 9 varian? Iya. Oh. Kalau yang harga 300-500 ribu itu cuma 2 varian. Iya. Tapi varian yang di cover itu memang yang sering menyebabkan kanker serviks, yaitu varian 16 sama 18. Oke, itu dia. Kita nak lanjut lagi dok di segmen terakhir. Ya, Nah, jadi pemirsa siap kelak pertanyaan-pertanyaan terakhir. Jadi kita bakal balik lagi sudah yang suka ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Mbak Ebo. Semangat di segmen terakhir. Kita nak terasa, terasa Maria bagi dokter. Aku nih ngoceh-ngoceh dari tadi mau puasa pula dokter nih nah. Iya. Tapi dokter kan punya kewajiban Memberikan Nah, edukasi, benar. Jadi untuk pemirsa di rumah juga dari Wak Ebo menghimbau ya dokter ya, jangan takut untuk periksa berarti dok. Betul. Intinya Penting jangan itu. takut untuk periksa. Karena Lebih baik mencegah
daripada mengobati. Bener nih itu Iya. slogan itu. Jadi Dok. dengan deteksi dini, pap smear, IVA, periksa HPV itu biayanya tidak perlu mahal dibanding kalau dia sudah kena kanker serviks. Biayanya nak berjuta-juta ya. Walaupun kan kita sekarang sudah ada BPJS ya, ditanggung sama BPJS, tapi yang nunggu itu kan nunggu di rumah sakit ya lah. Masih Kan keluar duit juga. masih Masih keluar betul duit duit juga. juga. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, biayanya lebih murah. Kita harus menghilangkan perasaan takut, perasaan malu ya demi Kesehatan diri. diri kita. Benar sekali, Wak Iwo. Nah, karena kita Itu nih bagian dalam soalnya Dok. nah itu dia, karena pemirsa diagnosa ini tidak bisa dilakukan secara mandiri. Betul, Oke? Harus ya. diperiksa oleh tenaga medis yang Tenaga medis. berkompeten di bidangnya itu dia. Nah, tadi kita balik-balik masalah pasien kanker serviks di Palembang. Mana Dok, cerita lagi Dok? Ya, jadi supaya masyarakat awam tahu bahwa kanker serviks ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Banyak sekali kasusnya, terutama di Indonesia ya. Dalam setahun tuh ada sekitar 60.000 kasus baru, ya. 60.000 kasus, dan angka kematiannya itu Tinggi ya. tinggi, 40.000. Jadi 60.000 yang baru berobat itu 40.000-nya mati. Jadi sangat fatal ya. Dan ini dialami pada wanita-wanita yang masih produktif ya. Masih umuran 35, 40 sudah kena kanker serviks. Akibatnya dia kualitas hidupnya turun. Jadi dia malu kan. Nggak kumpul-kumpul sama ibu-ibu, malu karena biasanya kalau kanker serviks itu bau dia. Baunya khas, sehingga membuat si ibu itu minder, tambah menjauhkan diri dari orang. Nah, ini juga justru menimbulkan stres, depresi, menurunkan daya tahan tubuh ibu, tambah parah dia penyakitnya. Gitu ya. Jadi lebih baik kita memeriksakan lebih awal. Tadi prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati, dan penggunaan vaksin itu sangat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tuh. Nah, kalau untuk penggunaan obat, karena di sini kan bagian dalam Dok ya, penggunaan antibiotik Dok. Nah, tanpa melalui resep dokter nih, wong itu kan galak infeksi, minum ke antibiotik be. Nah, galak cak itu kan Dok, pikiran wong awam tuh Dok, itu cak mana Dok? Nah, itu perilaku yang salah ya. Karena antibiotik itu kan obat keras. Sebenarnya itu tidak boleh dibeli atau dijual bebas. Ya, antibiotik itu harus melalui resep dokter, karena pertimbangannya antibiotik itu punya dosis khusus. Kalau dosisnya berlebihan bisa bahaya. Dosisnya kurang menyebabkan kuman yang menyerang itu jadi kebal. Ya. Resisten Harusnya resisten dia. Jadi harusnya tambah berkembang. Akibatnya apa? Antibiotiknya itu harus yang lebih tinggi lagi. Jenisnya dan dosisnya lebih tinggi, harganya lebih mahal. Jadi lebih baik pemberian antibiotik itu harus dengan resep dokter. Jadi tahu nih dosisnya, makannya berapa lama. Jadi nggak boleh beli sembarangan. Itu soalnya kan sudah dijual bebas kan Dok ya. Itu yang jadi masalah. Jadi bagusnya memang harus periksa, paling tidak kalau tidak ke dokter spesialis, dokter umum lah Dok ya. Ya, atau bidan atau perawat di puskesmas itu sudah jago-jago meriksa itu ya, meriksa pap smear atau IVA. Bidan juga enggak apa-apa Dok ya? Enggak apa-apa ya, kalau misalnya ada yang malu sama dokter nih, lanang, kena sama cewek, boleh sama bidan, atau dokter-dokter yang cewek bisa. Mungkin kita sekarang pengen Dok ya, meningkatkan lagi kepercayaan mereka untuk ini untuk periksa Dok. Kira-kira Dok. Jadi yang pertama bahwa kita kan tadi bicara mengenai kewaspadaan kanker serviks. Kenapa kita harus waspada? Karena angka kejadian atau insidennya dan angka kematiannya itu tinggi, ya. Hampir 70% tadi. Iya, benar. Begitu dia didiagnosis kanker serviks, kemungkinan besar meninggal, ya. Nah, makanya dengan adanya fakta seperti itu harusnya kita lebih ingin untuk melakukan pemeriksaan. Kedua, bahwa kanker serviks ini bisa dicegah, ya. Bisa dicegah artinya dia bisa kita hindari, asal tadi yang pertama pola hidup yang sehat, rajin periksa pap smear atau IVA 1 tahun sekali, ya, 1 tahun sekali, kemudian vaksinasi, ya. Kemudian tadi Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi
itulah resep yang bisa kita bagikan kepada pemirsa PAL TV. Ini kami dari Rumah Sakit Muhammad Husin membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat melakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan screening, pemeriksaan virusnya tadi, dan vaksinasi. Nah, di Rumah Sakit Muhammad Husin itu untuk yang menderita kanker serviks kita lengkap. Ada untuk operasinya lengkap, untuk kemoterapi ada, untuk radioterapi sinar juga lengkap. Jadi fasilitas di Rumah Sakit Muhammad Husin yang merupakan rumah sakit tipe A, ya. Jadi dia lengkap baik dari segi SDM maupun fasilitasnya, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Di rumah sakit umum itu ada geraha spesialis itu? Ada geraha spesialis. Masuk dari situ, benar ya, dok? bisa. Betul. Ya dok, ini karena di penghujung acara dok, mungkin ada himbauan. Nah, kita minta himbauan atau closing statement nih dari Dr. Agus. Jadi closing statement saya adalah tadi bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Biaya penjagaan lebih murah dibanding biaya pengobatan. Sehingga dengan melakukan pemeriksaan rutin, deteksi dini kanker serviks berupa pemeriksaan IVA di puskesmas maupun pap smear, itu akan mengurangi kejadian kanker serviks maupun angka kematian kanker serviks. Jadi tidak usah takut-takut, tidak usah malu untuk melakukan screening kanker serviks. Demikian, terima kasih. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk Dr. Agus. Terima kasih. Wow, serunya yang di pojok itu dokternya. Langsung digibah ya. Terima kasih Dr. Agus. Semoga setelah dari edukasi ini hari ini mencerahkan. Ya, makin rame kayak di RSMA yang mungkin makin sadar akan kesehatan dirinya maupun keluarga-keluarga terdekatnya, dokter. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Maria ditutup. Ya baik pemirsa, terima kasih banyak. Warung Aibo kita akhiri di sini dulu. Kita ketemu lagi di Warung Aibo hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Sama-sama. Kita tahan dulu dok. Maria, Maria, gadis suaranya tak banyak luar. Maria, Maria.